Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dewan juri yang kami hormati, perkenalkan saya Anaila Diandra Adisya Putri sebagai pembicara dari tim kontra yang sangat menentang mosi perdebatan kita kali ini, yakni dalam negara pasca konflik, misalnya pasca perang saudara, pergantian rezim atau kolonialisme. Dewan ini percaya seharusnya lebih berfokus pada pengajaran historiografi bottom up dibandingkan historiografi top down. Dewan juri yang kami hormati, ada sebuah kutipan dari Insinyur Soekarno yang mengatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Kemudian, untuk menghancurkan suatu bangsa, maka musnahkanlah ingatan sejarah generasi mudanya. Dewan juri yang kami hormati, tim positif mengatakan bahwa dengan adanya historiografi top down, maka akan ada muncul pendewaan terhadap tokoh tertentu. Dewan juri yang kami hormati, tim positif tidak perlu mengkhawatirkan adanya istilah pendewaan, karena historiografi dari bawah ke atas justru akan menimbulkan perpecahan karena memicu sifat etnosentrisme. Dewan juri yang kami hormati, bagaimana jika suatu kelompok tanpa adanya seorang pemimpin? Tentu saja ibarat seekor ayam, anak ayam tanpa induknya. Maka ia akan kehilangan arah. Dewan juri yang kami hormati, historiografis top down memiliki pandangan yang lebih luas. Tentu saja Dewan juri yang kami hormati, ibarat kita menaiki sebuah pesawat. Jika kita berada di bawah, maka kita hanya akan melihat sekelumit saja. Namun ketika kita berada di atas, maka kita akan bisa memiliki pandangan yang lebih luas. Dewan juri yang kami hormati, jika sebuah buku sejarah ditulis oleh seorang pemimpin, maka pandangannya tentu saja akan lebih luas dan tidak hanya berfokus pada satu sudut pandang saja. Jika misalnya kelompok Jawa, etnis Jawa menulis buku sejarahnya sendiri, kemudian ada suku Batak menulis buku sejarahnya sendiri, maka tentu saja perspektifnya akan berbeda-berbeda. Dewan juri yang kami hormati, maka dari itu ini selaras dengan argumen kami, yaitu yang pertama, pendekatan top down menjamin standarisasi materi pendidikan yang lebih objektif dan terukur di tengah keterbatasan sumber daya pasca negara konflik. Alasannya bahwa historiografi bottom up sangat bergantung pada ingatan yang bersifat subjektif, emosional, dan sulit untuk disamakan secara massal. Dewan juri yang kami hormati, di negara yang baru pulih tentu saja pemerintah tidak memiliki kemewahan waktu atau biaya untuk melakukan riset mendalam terhadap ribuan narasi yang berbeda. Dewan juri yang kami hormati, bukankah lebih baik untuk menggunakan data formal seperti perjanjian damai, undang-undang, dan arsip negara untuk memberikan dasar pendidikan yang lebih stabil dan tidak bias terhadap satu kelompok etnis atau sosial tertentu? Sebagai contoh, dalam skala pendidikan nasional, kurikulum yang berbasis data arsip negara lebih mudah dievaluasi secara seragam di seluruh provinsi pada negara itu sendiri dibandingkan mencoba merangkum ribuan testimoni yang saling bertentangan. Dewan juri yang kami hormati, maka dari itu demi efisiensi dan keadilan pendidikan, historiografi top down adalah pilihan yang paling praktis dan aman bagi negara pasca konflik. Kemudian argumen kami yang kedua, bahwa historiografis top down diperlukan untuk melegitimasi institusi negara dan sistem hukum yang baru terbentuk agar dipatuhi oleh masyarakatnya. Alasannya bahwa di wilayah pasca konflik, Dewan juri yang kami hormati, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah seringkali berada pada titik terendah. Dengan mengajarkan sejarah dari perspektif institusional atau top down, maka siswa diajarkan tentang bagaimana negara berfungsi, pentingnya konstitusi, dan peran struktur formal dalam menjaga perdamaian.
Tanpa pemahaman ini, Dewan Juri yang kami hormati, maka masyarakat tentu saja akan sulit untuk menghormati otoritas negara dan cenderung kembali pada penyelesaian konflik lewat jalur non-formal yang akan berisiko pada kekerasan. Sebagai contoh, banyak negara di Balkan pasca konflik yang harus memperkuat narasi pembentukan lembaga negara dalam buku teks mereka untuk memastikan generasi muda memahami transisi menuju demokrasi. Kemudian argumen kami yang ketiga, yaitu pada fokus historiografis top-down, kita bisa menjaga stabilitas politik di negara pasca konflik. Alasannya bahwa negara pasca konflik biasanya mengalami fragmentasi atau pemecahan-pemecahan sosial, Dewan Juri yang kami hormati, yang tentu saja parah, Dewan Juri. Jika pendidikan sejarah berfokus pada narasi bottom to up, ada risiko besar setiap kelompok akan menonjolkan penderitaan atau ego kelompoknya masing-masing. Historiografi top-down yang menekankan pada simbol negara, tokoh pemersatu, dan institusi formal tentu saja akan lebih menstabilkan negara itu sendiri dan mengurangi risiko diversifikasi. Dewan Juri yang kami hormati, maka dengan bantahan dan juga argumen yang kami berikan kepada Dewan Juri yang kami hormati, kami mengajak Dewan Juri untuk sependapat kepada tim kontra, yaitu menentang mosi perdebatan kita kali ini, yakni dalam negara pasca konflik, misalnya pasca perang saudara, pergantian rezim atau kolonialisme, Dewan ini percaya seharusnya lebih berfokus pada pengajaran historiografis bottom up dibandingkan historiografis top down. Sekian dan terima kasih.